Pewaris Tahta Mojopahit bagian 11. Duta Demak Bintara. 3 tahun sudah berlalu. Dan 3 tahun sudah Ki Ageng Pengging harus mengelola Pengging tanpa status yang jelas. Mas Kerbet tumbuh menjadi bayi yang sehat dan montok. Kulitnya yang putih bersih, tubuhnya yang mungil dan tawanya yang menggemaskan, sangat-sangat menghibur Ki Ageng Pengging beserta istri beliau. Kehidupan Ki Ageng Pengging benar-benar bahagia. Hyang Widi melimpahkan kedamaian cinta kasih dalam keluarga beliau. Namun, lain lagi situasi di Demak Bintara. Tenggang waktu yang diberikan Sultan Demak kepada Ki Ageng Pengging telah sampai kepada batasnya. Sultan Demak merasa perlu untuk mengambil tindakan tegas. Ki Ageng Pengging telah dianggap balelo atau membangkang perintah Sultan setelah menggelar siding dengan para pembesar kesultanan. Sultan Demak segera mengirim utusan ke Giri Kedaton, meminta restu Sunan Giri, pemimpin Dewan Wali Sangha, untuk memberi wewenang mengambil keputusan tegas kepada Ki Ageng Pengging. Dan, Dewan Wali merestuinya, pada hari yang dipilih, Sultan Demak mengutus Senapati Agung Demak Bintara, Said Jakfar Shodik atau Sunan Kudus untuk menemui Ki Ageng Pengging. Perintah yang diberikan sangatlah tegas, yaitu memerintahkan Ki Ageng Pengging untuk menghadap ke Demak Bintara. Apabila tetap bersikukuh dengan keengganannya, maka Senapati Demak diberikan wewenang penuh untuk menyingkirkan Ki Ageng Pengging, yang sudah dianggap sebagai pembangkang, diiringi 700 prajurit pilihan Demak Bintara dengan persenjataan lengkap siap tempur. Berangkatlah Sunan Kudus ke Pengging. Tidak diceritakan dalam perjalanan, Sunan Kudus beserta prajurit pilihan Demak Bintara, akhirnya sampai di wilayah Pengging. Malam telah menjelang. Hal ini memang sudah direncanakan oleh Sunan Kudus, yaitu tiba di Pengging tepat malam hari. Setelah beristirahat sejenak, Sunan Kudus memerintahkan pasukan membagi 4 kelompok. Masing-masing ditempatkan di keempat penjuru arah, mengepung Pengging. Seluruh prajurit segera bergerak menempati pos masing-masing. Pengging, dalam sekejap telah terkepung dari semua arah, namun, gerakan pasukan Demak ini diam-diam diketahui oleh beberapa masyarakat Pengging mantan prajurit. Secepatnya mereka menghubungi mantan lurah prajurit Pengging, melaporkan gerak pasukan tak dikenal yang terlihat telah mengepung wilayah Pengging. Mantan lurah Pengging segera menghadap ke dalam Agung. Malam itu, Ki Ageng Pengging mendapat laporan dari mantan lurah prajurit Pengging, bahwasanya, wilayah Pengging telah dikepung dari 4 penjuru oleh sepasukan tak dikenal. Dan mantan lurah prajurit memperkirakan, mereka adalah pasukan dari Demak Bintara. Mantan lurah prajurit memohon kepada Ki Ageng untuk memerintahkan sesuatu kepada mereka. Dan Ki Ageng memerintahkan agar tetap tenang. Beliau tidak mau ada pertumpahan darah. Yang diincar pasukan Demak adalah dirinya. Maka, Ki Ageng meyakinkan mereka, beliau akan menyelesaikan permasalahan ini secara damai. Namun, tidak ada salahnya para mantan prajurit Pengging disiagakan malam ini juga. Mantan lurah Pengging, mendengar jawaban Ki Ageng Pengging, segera bergegas mohon undur. Dengan menggunakan sandi suara burung malam tiruan, suara sandi prajurit Pengging dulu, mantan lurah Pengging, memerintahkan beberapa orang yang kebetulan bersamanya untuk memberi peringatan tanda bahaya kepada segenap mantan prajurit yang kini tengah tertidur lelap di kediaman masing-masing. Dari rumah ke rumah, begitu mendengar bunyi sandi suara burung malam tiruan, para bekas prajurit Pengging terjaga. Kalaupun ada yang tidak terjaga saking lelapnya tertidur, istri maupun keluarga yang lain segera membangunkan mereka. Para mantan prajurit ini sudah terbiasa mendengar isyarat suara burung malam tiruan tersebut. Yaitu suara yang dibuat oleh beberapa prajurit untuk memperingatkan agar seluruh prajurit waspada dan siaga. Di sana-sini, di seluruh Pengging, para mantan prajurit seketika terbangunkan. Masing-masing segera mengenakan pakaian tempur dan mengambil senjata masing-masing yang sudah hampir 3 tahun tidak pernah mereka pergunakan lagi. Kini, tinggal menunggu suara tersebut terdengar lagi. Jika kembali terdengar, maka pertanda, seluruh prajurit harus menempati pos mereka dahulu. Pos masing-masing. Namun, bunyi yang dinanti-nantikan, tidak juga kunjung terdengar. Para mantan prajurit Pengging, yang sudah siap sedia di rumah masing-masing, terjaga semalaman suntuk. Inilah kejadian sesungguhnya yang terjadi waktu itu. Dalam babat Tanah Jawa, hanya diceritakan, begitu Sunan Kudus dan bala tentara Demak tiba di pinggiran wilayah Pengging, mereka serta-merta membunyikan gong Kiai Sima. Sima berarti harimau. Dan bunyi gong tersebut menggema ke segenap wilayah Pengging pada malam hari itu juga,
sehingga seluruh masyarakat Pengging tidak bisa tidur semalam suntuk karena ketakutan. Padahal yang dimaksud, bahwasanya kedatangan Sunan Kudus beserta pasukan Demak di wilayah Pengging, bagaikan seekor harimau yang tengah mengincar mangsanya, yaitu Ki Ageng Pengging. Dan kedatangannya di malam hari, sudah diketahui oleh para prajurit Pengging. Babat Tanah Jawa sendiri, ternyata juga mencoba merendahkan Pengging dengan cerita bernuansa mistis, Damar Syasangka.